Shalom, damai di hati. Bersyukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa di Renungan Harian Keluarga edisi Selasa, 11 Februari 2025. Saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman di saat ini, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia dan pemeliharaanmu bagi kami. Kau yang terus menuntun kehidupan ini, tapi juga menganugerahkan bagi kami berkat-berkat untuk kami nikmati dari waktu ke waktu. Hari yang Engkau beri bagi kami untuk kami nikmati dan kami jalani lagi, maka puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini lagi kami akan mendengar firman sebagai pedoman kami untuk melangkah menjalani kehidupan ini. Maka tuntunlah kami ya Roh Kudus dimanapun kami berada menyaksikan tayangan ini. Kiranya oleh firman-Mu kehidupan kami terus diarahkan pada kehendak Bapa di sorga. Terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa demi Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-11 bagian A. Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 11 bagiannya yang ke-A. Begini ditulis. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Demikian bacaan Alkitab dan tema renungan kita adalah menghadap hadirat Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat ini singkat sekali berisi perintah yang ditujukan kepada seluruh bangsa Israel, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk datang menghadap hadirat Tuhan Allah. Kata menghadap hadirat Tuhan Allahmu dalam terjemahan aslinya tertulis leraot et pene Yahweh Eloheika, yang secara literal berarti datang untuk dilihat di hadapan wajah Tuhan. Nah, kesempatan ini merupakan suatu anugerah dan hak istimewa atau privilege dari Tuhan Allah. Sebab hadirat Tuhan Allah itu kudus dan Ia memperkenankan bangsa Israel menghadap kekudusannya. Oleh karena itu umat Allah juga harus kudus dengan hidup menurut hukumnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di dunia Timur Tengah kuno, siapapun yang ingin datang menghadap raja harus mengikuti peraturan tertentu atau harus seizin raja. Sehingga seseorang tidak boleh dengan sembarangan datang menghadap raja. Kendati sang raja atau penguasa hanyalah manusia, namun seseorang akan merasa bersuka cita jika diizinkan menghadapnya. Apalagi menghadap Tuhan Allah yang adalah penguasa atas segalanya dan raja di atas segala raja. Umat harus kudus di hadapan Tuhan Allah. Sekali lagi, ini merupakan anugerah Tuhan Allah yang harus disyukuri untuk memperkenankan umat manusia datang menghadapnya. Tuhan Allah yang menyatakan manusia layak atau tidak di hadapannya. Karena itu, janganlah menyia-nyiakan anugerah Tuhan Allah dengan tidak sungguh-sungguh setia melakukan kehendak firman-Nya. Padahal Tuhan Allah sendiri telah melayakkan kita di hadapan-Nya dengan menganugerahkan keselamatan melalui karya Yesus Kristus. Oleh karena itu, baik orang tua, anak-anak, sebagai satu keluarga yang utuh, seharusnya kita datang beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan Allah dalam kekudusan. Sebab seringkali ada banyak alasan yang diberikan baik oleh orang tua maupun oleh anak-anak untuk tidak datang beribadah. Sulit untuk menciptakan persekutuan keluarga yang secara bersama-sama beribadah kepada Tuhan Allah. Hal itu menjadi tantangan bagi semua keluarga Kristen. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gereja harus terus berupaya menggalakkan kegiatan ibadah keluarga, di mana semua anggota keluarga dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan Allah, membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, sehingga menciptakan sukacita yang dapat dinikmati bersama oleh seluruh anggota keluarga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan lagi kami
bahwa ketika kami diperkenankan oleh Tuhan untuk datang menghadap Dikau ya Tuhan, baik dalam persekutuan kami, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berjemaat, maka kiranya kami sebagai umat-Mu akan terus dihentar untuk mengisi waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk menghadap Dikau, mencari Engkau. Kami melakukannya dengan taat dan setia kepadamu, sambil kami terus menjaga kekudusan hidup kami, supaya ketika kami datang menghadap Tuhan, kami didapati dalam keadaan yang kudus, melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Maka bawalah kehidupan kami terus Bapa untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sambil terus bermohon berkatilah kami dalam menjalani kehidupan ini, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah anugerah dan berkat Tuhan akan menjadi bagian kami. Sukacita syukur yang kami nikmati oleh karena bentuk-bentuk berkat yang Tuhan izinkan kami rasakan, Tuhan sempurnakan. Namun juga jika Tuhan dapati kami dalam berbagai pergumulan, maka berilah pertolongan, yang berduka dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kesulitan pergumulan dibukakan jalan oleh Tuhan. Sehingga keberadaan kehidupan kami semua akan menikmati damai dan sejahtera-Mu dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami semua dalam setiap perjuangan hidup kami, dalam pendidikan kami, dalam usaha kerja kami, apapun yang kami tekuni. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mewarnai hari-hari hidup kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, diberkatilah kami semua yang menyaksikan tayangan Renungan Harian Keluarga ini. Baik Jemaat Gemi Maranatha Pastaten, tapi pun siapa saja yang menyaksikannya. Biar berkat Tuhan menjadi bagian tiap langkah hidup kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang bersyukur dan bermohon, dengar dan sambutlah kami yang berdoa demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian Renungan Harian Keluarga edisi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin berdonasi, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.